Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya di sela-sela rangkaian sidang Majelis Umum PBB, Konferensi Tingkat Tinggi Khusus mengukuhkan pengakuan pada Palestina dan solusi dua negara menjadi bagian torehan sejarah di New York, Amerika Serikat. Pembahasan mengenai Palestina dan solusi dua negara itu diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Di dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB, ia diwakili oleh Menlu Arab Saudi, yakni Faisal bin Saud. Benarkah Palestina benar-benar merdeka? Apakah solusi PBB akan memperkuat penjajahan? Bukankah kredibilitas PBB akan runtuh jika resolusi terus diabaikan oleh Israel dan Amerika Serikat? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Farid Wasdi, yakni Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Farid, daftar negara yang mengakui Palestina terus bertambah dari tahun ke tahun. Setelah sebelumnya banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika memberikan pengakuan, kini giliran sejumlah negara Barat ikut menyatakan pengakuan resminya. Nah, menurut Bung Farid, mengapa banyak pihak menilai bahwa solusi hakiki untuk Palestina itu sulit sekali diwujudkan di lapangan? Meskipun sering dibahas, kemudian dikasih resolusi di dalam konferensi internasional, ya tetap saja itu bisa mental, bisa diabaikan gitu saja oleh Israel. Gimana Bung Warid? Ya, pertama pengakuan terhadap negara Palestina ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1988 ya. Setelah deklarasi kemerdekaan oleh PLO di Algier ya, Aljazair. Sejak itu beberapa negara-negara Arab dan negara-negara lain mengakui keberadaan Palestina setelah 15 November 1988. Akhir 1988, eh, beberapa negara itu kemudian mengakui termasuk Indonesia ya. Eh, Termasuk negara yang paling awal mengakui keberadaan negara Palestina ini. Di dalamnya juga ada Bahrain, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, dan sebagainya. Dan kemudian tahun 1990-an ya, eh, banyak negara-negara ex-Soviet ya itu kemudian juga mengakui negara Palestina ini seperti Kazakhstan, Azerbaijan, kemudian Turkmenistan, Bosnia, Herzegovina, eh, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ini terus berkembang, terutama September 2025 ini, gelombang baru pengakuan negara-negara terhadap Palestina ini mulai banyak muncul dari Barat ya, seperti Inggris ya, Australia, Prancis ya. Eh, ini perlu kita catat, artinya sampai September 2025 ada sekitar 157 dari 193 anggota PBB itu mengakui negara Palestina sebagai negara yang berdaulat. Nah, dan di sini kemudian menjadi titik kritis ya. Meskipun pengakuan ini sebenarnya sudah lama ya, tapi ini tidak sama sekali menghentikan kejahatan ya yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat langkah-langkah diplomatik berupa pengakuan ya negara Palestina ini tidak sama sekali menghentikan ya kejahatan penjajah Yahudi ini dari waktu ke waktu ya. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa pengakuan diplomatik itu tidak cukup ya untuk menghentikan kejahatan penjajah Yahudi ini. Iya, Bung Farid. Sebenarnya apa sih kepentingan Amerika Serikat, Perancis ketika mereka mendorong terbentuknya negara Palestina, ya, jadi negara Palestina, tidak ada Palestina merdeka gitu. Apakah memang ini untuk rakyat Palestina atau memang ada kepentingan ya nanti mungkin Palestina merdeka mereka bisa bangun mall atau lain sebagainya atau seperti apa Bung Farid? Ya,
Yang jelas sampai sekarang ini Amerika belum mengakui ya negara Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka ya. Eh, dalam konteks PBB ya, Palestina masih dalam posisi sebagai negara pengamat ya, non anggota ya, di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak resolusi Sidang Umum PBB eh, November 2012 ya. Eh, beberapa negara dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Israel ya belum mengakui secara resmi negara Palestina sebagai anggota, belum mengakui secara resmi negara Palestina. Dan Amerika ya adalah negara yang kerap kali memveto ya ketika ada usulan menjadikan Palestina ini sebagai anggota penuh PBB ya. Ini menunjukkan ya bahwa solusi dua negara adalah solusi yang ilusi ya. Kalau kemudian Amerika masih menunjukkan sikapnya seperti ini ya. Apalagi kalau kita bicara tentang negara Palestina, kalaupun itu ada ya, sesungguhnya kalaupun itu diakui, itu sesungguhnya adalah negara Palestina yang lemah dan dilemahkan ya. Kenapa kita sebutkan negara Palestina itu adalah negara Palestina yang lemah dan dilemahkan? Pertama, bisa kita lihat dari luasnya negara Palestina kalau diakui sekarang ya. Jadi kalau kita bicara tentang tepi Gaza dan maaf, tepi barat dan Gaza itu luasnya itu hanya 6.000 kilometer persegi ya. Jadi kalau kita bandingkan itu lebih kurang satu provinsi Bali ya. Kalau dibandingkan dengan Jawa Timur ya, Gaza dan tepi barat itu hanya sekitar 1,8 ya, seperlapan Jawa Timur ya. Ini artinya ini negara yang sangat kecil ya. Apalagi ya secara teritorial ya wilayah Palestina ini akan terfragmentasi atau terpisahkan ya. Gaza terpisah dengan tepi barat ya. Apalagi di tepi barat itu dipotong oleh pembagian daerah ya. Ada wilayah A, wilayah B dan wilayah C ya. Jadi ini pembagian ini berdasarkan siapa yang kemudian menguasai daerah tersebut. Jadi jangan kita bayangkan tepi barat itu sepenuhnya ada di tangan Palestina ya. Jadi sekitar kalau dalam catatan saya ya sekitar eh, apa wilayah area A itu ada sekitar 18% dari tepi barat. Kontrolnya ini kontrol sipil dan keamanannya ada di tangan otoritas Palestina ya. Kemudian ada areal B itu luasnya sekitar 20%, 22% tepi barat. Kontrolnya itu sipil ada di otoritas Palestina, tapi keamanan itu antara koordinasi bersama antara otoritas Palestina dan Israel ya. Kemudian ada areal C. Areal C di tepi barat itu sekitar 60%. Ini paling luas. Ini dalam kontrol penuh baik sipil dan keamanannya oleh entitas penjajah Yahudi. Semua wilayah ini ya memungkinkan Israel masuk ke dalamnya, baik itu wilayah A yang sepenuhnya dikuasai oleh otoritas Palestina misalkan, atau wilayah wilayah B ya. Tapi untuk wilayah C itu Palestina nyaris tidak pernah bisa masuk di sana, bahkan tidak pernah mendapatkan izin bangunan ya. Jadi Palestina yang kita bayangkan sebagai sebuah negara dalam kondisi sekarang itu adalah Palestina yang sangat lemah ya dari segi geografisnya. Belum lagi kalau kita lihat ya dari segi infrastruktur ya, Gaza itu sudah demikian hancur ya. Tepi barat juga kalau kita lihat semakin meluas ya pembangunan pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi ya. Karena itu bisa kita perkirakan ya Palestina sebagai sebuah negara akan sangat bergantung ekonominya kepada negara-negara lain ya, termasuk masuknya lalu lintas ekonomi itu sangat tergantung kepada Israel ya. Ini yang disebut dengan posisi lemah itu. Belum lagi ya syarat dari sebuah negara Palestina merdeka
tentunya adalah negara Palestina, apa yang disebut oleh Presiden Prancis, yaitu negara Palestina yang harus apa menjalankan demilitarisasi ya. Artinya negara Palestina itu tidak dibolehkan memiliki kekuatan militer ya. Bahkan disyaratkan pelucutan terhadap persenjataan Hamas dan pejuang-pejuang perlawanan lainnya. Oleh karena itu, ya Palestina, kalaupun itu berdiri saat sekarang ini adalah Palestina yang lemah secara militer ya. Oleh karena itu sebenarnya usulan solusi dua negara ini ya tidak memberikan apa suatu yang signifikan ya terhadap penghentian kejahatan penjajah Yahudi ini karena kontrolnya itu akan tetap masih di bawah kontrol entitas penjajah Yahudi itu. Itulah realita fakta dari negara Palestina. Kalaupun negara Palestina itu diakui sekarang ini. Ya, Bung Farid. Lantas bagaimana sikap negara-negara Arab yang menerima solusi dua negara dan ya mereka melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ya di saat rakyat di Palestina itu dibombardir dan mengalami genosida. Mana, Bu? Ya, pertama itu adalah pengkhianatan ya, pengkhianatan terhadap kaum muslimin, pengkhianatan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, karena membiarkan ya nyawa kaum muslimin dibunuh ya, bahkan diperlakukan seperti itu. Karena dalam Islam ya nyawa itu adalah sangat penting ya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda la zawalud dunya ahwan Allah min qatli rajulin muslimin. Jadi hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Sekarang sudah berapa yang terbunuh? Lebih dari 60.000, bahkan ada yang mengatakan mencapai 100.000 itu sejak Oktober 2023. Belum lagi ketika kita bicara sejak pendirian negara ilegal Yahudi ini sudah berapa yang menjadi korban ya. Tapi dalam kondisi seperti itu pun negara-negara Arab tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan jihad fisabilillah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan itu. Kalau ada satu negeri Islam yang diserang, perintahnya itu adalah jihad fisabilillah. Karena itu adalah pengkhianatan ya. Yang kedua, kalaupun negara-negara Arab berperan seperti Saudi dan beberapa negara lainnya itu berperan dalam solusi dua negara, sesungguhnya adalah bentuk penipuan ya. Jadi seolah-olah mereka peduli, padahal mereka tahu solusi dua negara ini tidak akan menghentikan kejahatan entitas penjajah Yahudi ini dan justru akan melegitimasi kejahatan penjajah Yahudi ini ya. Eh, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab ya dengan solusi dua negara ini adalah kejahatan ya. Ketika mereka sesungguhnya mampu untuk menghentikan ya keberadaan entitas penjajah Yahudi ini yang melakukan genosida ya. Ya, Bung Farid, jika solusi dua negara ini memang dianggap tidak kompatibel ya, gak pas lah untuk menyelesaikan genosida yang terjadi di Palestina. Lantas apa jalan keluar yang konkret, Bung? Ya, Islam sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita kalau ada penjajahan, prinsipnya itu penjajahan itu harus dihilangkan. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Islam tidak pernah memerintahkan hidup berdampingan dengan penjajah dengan menyerahkan sebagian wilayah kita dan kemudian mengakui penjajahan. Apalagi penjajahan itu masih mengendalikan dan mengontrol. Jadi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya semu. Dan ingat tanah Palestina itu adalah tanah milik kaum muslimin, tanah Kharijiyah. Karena itu seluruh umat Islam bertanggung jawab untuk membebaskan tanah Palestina ini. Disitulah seharusnya ya yang harus dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab itu adalah mengirimkan tentara-tentaranya ya untuk menghentikan kejahatan penjajah Yahudi ini. Demikian juga ya yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah bersatu ya untuk kemudian membela tanah Palestina ini. Dan kita bisa bayangkan dalam kondisi sekarang ini hal itu sangat-sangat sulit diharapkan karena sebagian besar penguasa negara-negara Arab dalam kontrol Amerika dan sebagian besar negeri-negeri Islam termasuk Arab tersekat-sekat ya oleh negara bangsa atau nation state yang itu memang merupakan warisan kolonial ya.
Demikian juga kalau kita lihat upaya kaum muslimin untuk bergerak itu termasuk tentara-tentaranya dihalangi oleh para penguasanya. Maka disinilah relevansinya. Kenapa umat Islam itu wajib memperjuangkan khilafah ala minhajin nubuwah? Karena khilafah ala minhajin nubuwah inilah yang secara nyata akan menghilangkan ya penghalang-penghalang itu ya, akan menghilangkan penghalang negara nation state yang menghalangi persatuan kaum muslimin, akan menghilangkan penghalang penguasa pengkhianat ya, dan akan menyatukan kaum muslimin dan menggerakkan tentara-tentara kaum muslimin untuk membebaskan tanah Palestina. Disitulah relevansinya perjuangan penegakan khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, baik. Terima kasih Bung Farid atas pemaparannya. Semoga kita semuanya benar-benar bisa mewujudkan cita-cita dari bangsa kita, yaitu ya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, bukan dikompromikan, tapi benar-benar dihapuskan. Insya Allah. Ya. Baik. Semoga Bung Faris keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, akan datang suatu masa ketika kita semua akan datang ke sana dan mengusir memusnahkan Israel dari bumi ini Palestina. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pemirsa, tetap pantau channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya demi perjuangan saudara kita di Palestina dan semoga bisa menambah amal kebaikan kita semua. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.